Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini gue akan membahas salah satu film action yang berjudul My True Friend. Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Song yang sedang berangkat ke sekolah barunya. Di perjalanan, ia melihat dua orang siswa yang dikejar oleh siswa lainnya, hingga terjadi perkelahian antara mereka. Di sana seorang siswi bernama Nem yang kebetulan berada di situ, mengajak Song untuk pergi menghindar dari perkelahian karena takut mereka di situ ikut terlibat juga. Kemudian di perjalanan mereka berkenalan dan ternyata mereka satu jurusan seni. Nem menceritakan kepada Song jangan sampai terlibat dengan Gun karena dia adalah ketua geng spam yang suka bertengkar, dan Gun juga sering dikeluarkan dari sekolah karena dia adalah siswa yang nakal. Beberapa saat kemudian, Nem memperkenalkan sahabatnya yang kebetulan sedang memarkirkan sepeda motornya, bernama Deo. Deo merupakan gadis tercantik di sekolah mereka yang diidolakan banyak cowok di sekolah itu. Di sana, Song terlihat terpesona oleh kecantikan Deo. Saat mereka sedang mengobrol, Gun bersama teman-temannya sehabis bertengkar lewat di depan mereka. Nem langsung menghindari Gun serta Song dan Deo juga ikut-ikutan menghindar. Kemudian, scene flashback 2 tahun lalu saat Gun akan dikeluarkan dari sekolahnya karena membolos saat ujian sedang berlangsung dan membantu teman-temannya berkelahi. Tetapi orang kepercayaan ayahnya selalu datang dan menangani semua masalahnya Gun dengan uang. Menurut Gun, uang bukanlah sumber dari kebahagiaan tetapi sumber penderitaan baginya. Karena orang tuanya tidak pernah memperhatikannya dan selalu sibuk dengan urusan pekerjaan mereka masing-masing. Mungkin karena itulah Gun menjadi seperti sekarang ini. Singkat waktu di kantin saat mereka sedang makan siang ada sedikit keributan. Deo digoda oleh dua orang laki-laki yang ingin makan bersama dengan Deo dan mengusir Song. Di sana Song terlihat sangat ketakutan, namun saat Gun datang mereka langsung pergi. Kemudian saat Gun mengantri makanan, Gun memarahi siswa yang tidak mengantri. Lalu datang temannya bernama Bear, ia tak terima temannya diperlakukan begitu oleh Gun. Akhirnya terjadi perdebatan antara Gun dan Bear. Untung saja datang salah satu guru yang melerainya. Sepulang sekolah, Song agak sedikit kecewa dengan kakak perempuannya karena berduaan di dalam rumah dengan pacarnya. Karena kesal dengan tingkah laku kakaknya, Song langsung pergi begitu saja. Di jalan, ia tanpa sengaja bertemu dengan Deo. Kemudian Deo mengajak Song pergi untuk jalan-jalan. Selama pergi jalan-jalan, Song menceritakan masalah hidupnya. Deo juga mendengarkan dan menasehatinya. Dan sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat kian harinya. Singkat waktu saat malam hari di diskotik, ada seorang wanita bernama Elle. Nekat ke diskotik hanya untuk menemui Gun. Karena dia mengagumi dan jatuh cinta pada Gun. Teman-teman Gun meledek gadis tersebut dan mengatakan kalau ingin berkenalan dengan Gun, dia harus menghabiskan 2 gelas bir dulu. Gadis itu pun menurut saja, hingga ia pun mabuk, dan terpaksa Gun harus mengantarnya pulang. Setelah mengantar Elle pulang, mereka pun bertukar nomor HP. Elle memaksa Gun untuk bertemunya kembali di lain waktu. Keesokan harinya di sekolah, 2 orang pemuda yang naksir Deo mengikuti Song ke toilet dan menghajarnya. Mereka cemburu kepada Song karena dekat dengan Deo. Untung saja Gun datang membuat mereka ketakutan dan pergi. Di perjalanan sepulang sekolah, Song melihat Gun dan anak-anak gengnya sedang bermain bola. Melihat bola di jalan, Song menendang bermaksud mengembalikannya. Malah tak sengaja terkena salah satu anak geng dari Gun. Dan anak itu mimisan berat. Mereka hampir saja menyerang Song. Untung saja Gun menghentikan mereka dan mengajak Song bermain sepak bola bersama mereka. Dan di sini Song diperkenalkan dengan teman-temannya Gun yang beranggotakan 6 orang. Ada Todd, Nick, Clay, Cam, dan Am. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang Bear dan anggota gengnya mengajak mereka bertanding. Di sini terjadi duel antara Gun dan Bear untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Di saat pertandingan dimenangkan oleh Gun, terlihat temannya Bear yang bernama Kang tidak terima dan menyerang Gun. Saat ia ingin mengeluarkan senjata tajam, untung saja Bear menenangkannya
dan mengajak anggota gengnya pergi dari sana. Singkat cerita, di diskotik saat mereka sedang asik berpesta, Gun melihat temannya Nick dipalak rokoknya oleh 2 orang preman yang ada di sana. Karena kesal dengan preman itu, Gun mengikutinya ke WC dan menghajar 2 orang preman tersebut tanpa ada perlawanan. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Gun mendekati Nem ingin meminta maaf karena menyebabkan kakaknya meninggal di masa lalu. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba datang Kang dan teman-temannya ingin menyerang Gun. Di sini Bear tampak tidak setuju dengan Kang dan membantu Gun melarikan diri hingga terjadi sedikit baku hantam antara mereka. Untungnya Nem dan Gun berhasil kabur dari sana. Singkat waktu, saat mereka sedang pergi ke kafe, Song melihat pacar kakaknya bersama wanita lain. Di sini Gun langsung mengajak Song melabrak pacar kakaknya hingga terjadi keributan. Saat mereka sedang berkelahi, ada orang yang menelpon polisi. Menyadari hal tersebut, Gun dan gengnya langsung pergi ke mobil untuk melarikan diri. Namun Nick mengunci mobilnya dari dalam dan tidak mendengar mereka berteriak. Hingga mereka semua dibawa ke kantor polisi. Di dalam sel, Clay terlihat sangat marah kepada Nick karena bersembunyi seperti pengecut dan membuat mereka semua ditangkap. Di sini Gun mencoba menenangkan Clay hingga terjadi sedikit perdebatan. Di tengah perdebatan mereka, datang polisi membebaskan mereka karena sudah ditebus oleh orang tuanya masing-masing. Di saat teman-temannya dijemput oleh orang tuanya masing-masing, cuma Gun, Song, dan Todd yang tidak ada orang tuanya yang menjemput. Di sini Gun terlihat sangat sedih menunggu orang tuanya tak kunjung datang. Orang kepercayaan orang tuanya Gun mengatakan kalau mereka masih di Singapura dan belum bisa menjemput Gun. Kemudian Gun mengajak Song dan Todd menginap di rumahnya, karena mereka juga tidak ada yang menjemput. Singkat waktu, Song mengajak Gun dan Todd pergi ke pesta ulang tahun Deo. Sesampai di sana, saat Todd sedang minum sendirian, ada seorang wanita yang mendekatinya dan membayar Todd untuk meminta bantuan menghajar seorang pria berambut panjang, karena telah mencapakannya dan memilih wanita lain. Kemudian datang Song yang sedang patah hati karena melihat Deo telah balikan kepada mantannya. Di sini Todd mengajak Song menghajar pria berambut panjang. Ia pun menurut saja dan menghajar orang tersebut dengan brutal. Kembali pada Todd, ia pun menghalangi wanita tersebut dan tanpa sengaja menamparnya. Untung saja Gun datang memisahkan mereka. Kemudian Gun menjelaskan kepada Todd kalau wanita yang ditamparnya adalah anak anggota dewan Chiang Mai. Di sini terjadi sedikit perdebatan antara Gun dan Todd, hingga Todd pun pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, di sekolah Am lapor kepada Gun dan Song kalau Todd telah ditangkap oleh anggota geng Nick Bazar. Dan mereka meminta membawa Song ke stadium nanti malam, kalau mau Todd selamat. Kemudian saat malam hari mereka semua berkumpul di stadium untuk menyelamatkan Todd. Di sana terlihat anggota geng Nick Bazar berjumlah sangat banyak, sedangkan anggota geng mereka hanya berjumlah 5 orang. Namun tiba-tiba saja Bear dan anggota gengnya datang untuk membantu gengnya Gun. Karena dia respek kepada Gun melihat kepeduliannya kepada teman-temannya. Sebelum terjadi pertempuran, ketua geng Nick Bazar mengingatkan kepada mereka untuk menyerahkan Song saja, dan mereka boleh pergi selagi sempat. Namun karena Gun tidak mau menyerahkan Song, akhirnya terjadilah pertempuran antara geng Spam dan geng Nick Bazar. Di sana mereka terlihat sangat kewalahan menghadapi anggota geng Nick Bazar, karena jumlah yang sangat banyak. Namun Gun tidak menyerah dan terus menyerang geng Nick Bazar, hingga menyisakan ketua geng Nick Bazar. Dan di sini terjadilah duel antara Gun dan ketua geng tersebut. Namun karena Gun sudah kehabisan tenaga menghadapi anggotanya yang lain, Gun pun kalah oleh ketua geng Nick Bazar. Melihat sifat Gun pantang menyerah dan kepeduliannya terhadap teman-temannya, ketua geng Nick Bazar melepaskan Todd dan Song. Singkat waktu, Clay akhirnya berbaikan dengan Nick
Nick juga meminta maaf kepada Clay karena dirinya adalah pengecut dan selalu menghindar setiap ada perkelahian. Kembali pada Gunn, di kafe ia sedang berdua dengan Elle. Di sana, Elle mengatakan kepada Gunn kalau ia meminta pada saat malam tahun baru nanti Gunn bisa berdua dengannya. Di tengah percakapan mereka, Nem datang dan memergoki mereka berdua. Nem terlihat sangat cemburu kepada Elle dan ia pun langsung pergi dari sana. Sesampai di rumah, Nem melihat Gunn sudah ada di rumahnya, sedang memperbaiki lampu yang rusak. Di sini, Nem masih menunjukkan sifat juteknya kepada Gunn karena ia melihat Gunn berdua dengan wanita di kafe tadi. Sambil membantu Nem membawa gerobak, Gunn menjelaskan kepada Nem bahwa wanita yang bersamanya di kafe bernama Elle. Dan Gunn mengganggu Nem dengan mengatakan, "Apakah kau cemburu kepadanya?" Nem pun mengubah topik dan tersimpu malu. Singkat cerita, mereka yang akan menyambut tahun baru mengajak Gunn untuk bergabung memeriahkan tahun baru bersama mereka. Saat Gunn akan pergi menemui Elle, kalau merasa tidak enakan meninggalkan teman-temannya, ia pun ikut berpesta. Kembali pada Elle, ia terlihat duduk sendiri menunggu kedatangan Gunn yang tak kunjung datang. Setelah pesta berakhir, Gunn yang akan pergi menemui Elle tiba-tiba saja berhenti melihat teman-temannya sedang diserang oleh Kang dan gengnya. Saat sedang baku hantam tersebut, Kang menusuk perut Gunn menggunakan pisau. Namun di sini Gunn merahasiakannya dari teman-temannya dan terlihat tegar. Lalu ia pun pergi menemui Elle dalam keadaan terluka. Sesampai di sana, ia pun langsung pingsan saat menemui Elle dan dilarikan ke rumah sakit. Di sana terlihat teman-teman Gunn pun telah sampai di rumah sakit, namun mereka mendengar kabar duka bahwa Gunn tidak terselamatkan dan meninggal. Dan orang tuanya Gunn datang terlambat karena saat Gunn butuhkan mereka tidak pernah ada. Dan selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Di sini terlihat penyesalan orang tuanya Gunn karena menyiapkan anak satu-satunya mereka. Di tengah situasi yang sedang panas, Song dan teman-temannya pergi mencari Kang untuk membalas dendam. Sesampai di sana, mereka mengejar Kang dan mendapati Kang bersama anggota geng Nick Bazar. Namun, bukannya membantu Kang, ketua geng tersebut malah memukul Kang dan mengeluarkannya dari geng mereka. Karena bagi mereka, lelaki sejati tidak berkelahi menggunakan senjata tajam. Sambil menahan emosi, Song langsung menyerang Kang hingga terjadi duel di antara mereka berdua. Di sini, Song terlihat sangat kewalahan melawan Kang hingga ia pun berhasil menumbangkan Kang. Sempat ingin menggunakan pisau untuk menusuk Song, tapi untung saja Song berhasil menghindarinya dan mengambil pisau tersebut. Namun, saat ia ingin membunuh Kang, ia teringat dengan perkataan Gunn bahwa lelaki sejati berkelahi sampai ada yang menang, bukan membunuh. Tetapi karena ia mengingat Gunn sudah meninggal karena Kang, Song langsung menusuk telinga Kang sampai putus. Di akhir film, mereka semua berkumpul mengingat dan mengenang Gunn mengambil pelajaran bahwa kekerasan bukanlah solusi dari segala masalah.